Assalamualaikum soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Siapkan buku paketnya supaya kalian bisa mengerti apa yang akan saja sampaikan ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas ayo berlatih yang ada di pembelajaran 3 dan 4. Mari kita awali pembelajaran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan pembelajaran IPA. Nah, sekarang kita ke rangkaian listrik campuran. Kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik seri dan juga paralel. Nah, sekarang rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau sering kita sebut dengan rangkaian listrik yang bercabang. Nah, ternyata rangkaian listrik seri dan paralel itu dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Jadi, rangkaian listrik campuran ini merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Perhatikan gambar. L1, L2, dan L3 merupakan lampu yang disusun secara seri. Nah, selain itu, L1, L2, dan L3 juga dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Nah, jika lampu pada L1 padam, maka L2 dan L3 pun padam. Kenapa? Karena ini kan dipasang seri. Jadi tentunya dalam kelompok ini jika L1 padam maka L2 L3 pun akan padam karena satu aliran listrik ya pada cabang yang paling atas ini, sehingga arus listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Namun nih, untuk lampu L4 dan L5 ini akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati cabang lainnya. Kenapa melewati cabang lainnya? Karena L4 dan L5 ini disusunnya secara paralel. Jadi meskipun L1 padam tidak akan berpengaruh pada L5 maupun L4. Jadi paham ya, rangkaian listrik campuran ini rangkaian yang disusun baik secara seri dan secara paralel. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang terdiri dari kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi, kalau ada sebuah kata yang menggunakan bahasa asing, tentunya itu merupakan kata yang tidak baku. Dan kalimat efektif juga kata-katanya itu tidak menggunakan kata yang berulang-ulang atau penghamburan kata. Jadi lebih efektif kalimatnya. Nah, silahkan kalian juga kerjakan ayo berlatih pada halaman 202, menemukan informasi penting dan juga menemukan kosakata tidak baku dalam teks bacaan. Nah, kata-kata baku merupakan kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Jadi ini sudah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata baku juga ini harus digunakan dalam kalimat efektif. Kenapa kita harus menggunakan kata baku dalam kalimat efektif? Nah, supaya dengan kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Nah, bagaimana syarat membuat kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ini harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Jadi tidak bertele-tele atau penghamburan kata. Lengkap ini artinya apa? Lengkap artinya kalimat efektif ini sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat saja. Sedangkan kalimat
yang paling lengkap yaitu memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Itu baru dikatakan kalimat efektif. Dan tentunya kata-kata yang digunakan itu merupakan kata yang baku. Perhatikan contoh. Manakah di antara ketiga kalimat ini yang merupakan kalimat efektif? A. Komang membeli, B. Komang membeli roti, C. Komang membeli roti di warung. Nah, yang paling tepat di sini yaitu yang C, karena pada kalimat ini sudah lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan juga ada keterangannya. Maka ini dikatakan kalimat efektif karena mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jadi kalian ketika menemukan informasi penting dalam teks bacaan harus memuat subjek, predikat, dan objek serta keterangan. Jadi harus lengkap ya dalam membuat informasi penting ini. Jangan hanya singkat saja, tidak lengkap sehingga jawabannya tidak jelas. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang hak ya. Nah, hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan sejak kita lahir. Nah, kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena supaya hak diri kita sendiri dan orang lain itu tidak dirugikan. Nah, contohnya perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain itu jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar. Jadi kita harus melaksanakan hak kita itu dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, nah, mengendarai sepeda merupakan salah satu hak. Jadi kalian berhak nih mengendarai sepeda. Namun apabila mengendarai sepeda dengan kecepatan yang tinggi, tentunya akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Sehingga ketika kalian mengendarai sepeda dengan kecepatan yang tinggi, hak orang lain yang terganggu adalah hak keselamatan di jalan. Nah, jika kalian melakukan itu berarti kalian sudah mengganggu hak keselamatan orang lain di jalan raya atau di jalan. Nah, oleh karena itu kewajiban kita ketika mengendarai sepeda adalah kita harus berkendara sesuai dengan kecepatan atau tidak terlalu cepat sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Contoh selanjutnya yaitu hak kalian adalah bisa memakai perhiasan mewah. Namun, memakai perhiasan mewah di jalan itu dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Sehingga hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan juga. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan merupakan kewajiban kita. Alhamdulillah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti ya. Jika tidak paham, silakan tanyakan langsung pada ustazah. Selamat mengerjakan setiap tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.